Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, mata Lu Ming berbinar. Ya, penjarahan. Karena anggota Sekte Pedang Xifang akan membunuhnya, mengapa dia harus bersikap sopan? Haha, oke, ayo lakukan seperti ini. Aku akan menunggu mereka di sarang semut darah. Bertekad untuk memperhatikan, Lu Ming tertawa, meninggalkan kuil tertinggi, dan menuju ke pusat alam rahasia semut darah. 3 jam kemudian, Lu Ming datang ke dataran terpencil, sekilas tidak ada rumput yang tumbuh. Di dataran tersebut terdapat lubang besar dengan radius lebih dari 100 meter, berdiri miring dan melihat ke bawah. Lu Ming menemukan ada gua yang padat di lubang besar tersebut. Kadang-kadang, beberapa semut darah terlihat merangkak masuk dan keluar. Ini adalah sarang semut darah. Lu Ming duduk bersila di samping lubang besar, menunggu kedatangan orang lain. Hanya 3 hari telah berlalu sekarang, dan masih ada 7 hari sebelum penutupan alam rahasia semut darah. Lu Ming sedang berkultivasi sambil menunggu. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari, tidak ada yang datang ke sini. Lu Ming tidak terburu-buru. Dia tahu di dalam hatinya bahwa selama 7 atau 8 hari pertama, semua orang mencari kesempatan untuk berburu semut darah di tempat lain. Hanya dalam 2 hari terakhir mereka akan bergegas ke sarang semut darah untuk mencoba keberuntungan mereka. Di rawa, mayat semut darah jatuh di sana satu persatu, dan telur semut darah di perut semut darah semuanya menghilang. Pergi ke sarang semut darah. Dengan teriakan lembut, seorang pemuda dengan wajah dingin dan bangga bergegas keluar dari rawa dan bergegas menuju sarang semut darah, diikuti oleh selusin anak muda. Di puncak gunung, terdengar lolongan panjang. Ayo pergi ke sarang semut darah. Setelah itu, puluhan sosok melompat ke arah sarang semut darah. Di sebuah lembah besar, lebih dari selusin siswa dari Aula Bintang Umum dikelilingi oleh lebih dari 30 murid dari Sekte Pedang 10 Arah. Xifang Swordsek, apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Seorang siswa dari General Star Hall berteriak putus asa. Omong kosong, aku sudah mengatakannya sejak lama, ketika aku bertemu dengan Istana Bintang Jenderalmu, aku akan membunuhmu tanpa ampun, bunuh. Lebih dari 30 tuan muda dari Sekte Pedang 10 Arah mengepung dan membunuh lebih dari selusin siswa Aula Bintang Umum, tanpa ketegangan sama sekali. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin mayat muncul di lembah. Istana Bintang Jenderal omong kosong macam apa, itu hanya gerombolan. Sayang sekali aku tidak bertemu Tianyun itu, kalau tidak aku akan diberi hadiah oleh Penatua Qiuzi, seorang pria muda yang agung mencibir. Tianyun beruntung hari itu, jika dia bertemu kakak Gao, kamu pasti akan diinjak-injak oleh kakak Gao dalam 10 pukulan. Aku tidak tahu kakak senior mana yang memiliki keberuntungan untuk bertemu Tianyun. Ya, tapi, menurut saya, Tianyun pasti menemukan tempat untuk bersembunyi, selama dia bersembunyi sampai alam rahasia ditutup dan keluar di saat-saat terakhir, dia akan aman. Bahkan jika di dunia rahasia semut darah tidak mati, keluar dan bunuh dia dengan cara yang sama. Di sebelahnya, murid lain dari Sekte Pedang Xifang menyanjungnya. Saudara Gao tertawa dan berkata bahwa dia tidak bisa menutup mulutnya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, oke, hari itu Yun dianggap sedikit mampu, dan akan membutuhkan banyak usaha ketika saya menghadapinya. Lebih dari selusin trik masih diperlukan. Sekarang ayo pergi ke sarang semut darah, ada peluang besar. Ayo pergi. Setelah itu, mereka juga menuju sarang semut darah. Di hutan pegunungan, aura pedang yang menakutkan menyebar ke seluruh langit, dan selusin semut darah yang sangat besar terpotong menjadi 2 oleh aura pedang. Di antara mereka, bahkan ada semut darah tingkat ketiga dan ke-7. Sesosok muncul, itu adalah Yang Zaitian. Matanya seperti kilat, dan auranya menakutkan. Dengan lambaian tangannya, seikat telur semut darah terbang ke tangannya. Setelah berhari-hari,
Kultivasi saya akhirnya berhasil, sekarang, saatnya pergi ke sarang semut darah. Saya ingin melubangi sarang semut darah, mendapatkan pil pemurnian darah dalam jumlah besar, dan mengumpulkan sejumlah besar energi darah. Di masa depan, saya pasti akan dapat membangkitkan garis keturunan tingkat raja dan membawa matahari yang terik ke tanah. 6 tuan ada di bawah kakiku, mata yang Zaitian penuh dengan kesombongan dan kepercayaan diri. Kemudian, dalam sekejap, dia menuju sarang semut darah. Lu Ming yang sedang duduk bersila di samping sarang semut darah, tiba-tiba mengangkat alisnya dan membuka matanya. Di kejauhan, lebih dari selusin sosok mendekat dengan cepat. Akhirnya seseorang datang. Lu Ming tersenyum. Ada total 12 orang, dan sekilas mereka adalah murid dari Sekte Pedang Xifang. Setelah beberapa saat, 12 orang mendekati sarang semut darah. Itu dia, Tian Yun. Setelah 12 orang melihat Tian Yun, ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka berhenti. Alih-alih mendekat, mereka sedikit khawatir. Di antara mereka, tidak ada orang yang terlalu kuat, dan mereka juga telah melihat kekuatan tempur Lu Ming, dan mereka sama sekali tidak terkalahkan. Tian Yun, ternyata kamu telah bersembunyi di sini akhir-akhir ini, tetapi kamu tahu bagaimana memilih tempat. Pantas saja banyak murid dari Sekte Pedang Xifang gagal menemukanmu. Seorang murid dari Sekte Pedang Xifang berteriak keras. Bersembunyi di sini, Lu Ming berkata dengan senyum tipis di wajahnya, lupakan saja, oke, berhenti bicara omong kosong, sekarang, serahkan cincin penyimpananmu. Apa, kamu ingin kami menyerahkan cincin penyimpanan? 12 murid Sekte Pedang Xifang terkejut. Omong kosong, apakah kamu tidak mengerti bahasa orang? Aku merampok. Jika kamu menyerahkan cincin penyimpanan, kamu bisa hidup, jika tidak, kamu akan tinggal di sini selamanya. Lu Ming berkata dengan dingin. Tian Yun, kamu berani. Kami tidak mengganggumu, tetapi kamu masih ingin merampok cincin penyimpanan kami. Itu tidak masuk akal. 12 murid dari Sekte Pedang Xifang tidak dapat mempercayainya. Beraninya Lu Ming menunggu di sini hanya untuk merampok. Beraninya dia melakukan ini, menabrak. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, jadi dia menembak langsung sosoknya seperti kilatan petir, dan dia mencapai langit di atas 12 orang dalam sekejap. Tian Yun, jangan mengira kami takut padamu, bergandengan tangan untuk membunuhnya. Kedua-belas orang itu meraung, dan mereka menembak bersama. 12 serangan meraung ke arah Lu Mingem. Menabrak, menabrak, raungan terdengar, tanah meledak, 12 orang berteriak, setengah dari tubuh mereka jatuh ke tanah, muntah darah, dan menatap Lu Ming dengan tak percaya. Di antara 12 dari mereka, meskipun mereka tidak memiliki kejeniusan tertinggi untuk memahami kekuatan, mereka sama sekali tidak sebanding dengan prajurit biasa. Namun, kedua-belas orang itu bekerja sama. Di tangan Lu Ming, mereka rapuh seperti bayi, sama sekali tak tertahankan. Dengan satu gerakan, dia dibombardir setengah mati. Sekarang, tingkat kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat kelima seniman bela diri hebat, dan seni sejati naga pertempuran telah menembus tingkat keempat. Dengan berat tombak penekan setan seberat lebih dari 10.000 kati, kekuatan satu tembakan luar biasa, dan tidak terbendung oleh orang biasa. Apa sekarang, haruskah saya menyerahkan cincin penyimpanan? Lu Ming menatap kedua-belas pemuda dari sekolah pedang Tenfang. Serahkan, kami serahkan. Kedua-belas pemuda berteriak satu demi satu, melepas cincin penyimpanan di tangan mereka, dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming menyimpannya sambil tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata, pergi. Kedua-belas orang itu berjuang untuk merangkak keluar dari tanah seolah-olah mereka telah diampuni, dan melarikan diri dengan terhuyung-huyung ke kejauhan. Lu Ming tidak ingin membunuh semua murid dari Sekte Pedang Xifang. Bila perlu, Anda dapat membunuh sejumlah kecil dari mereka untuk bertindak sebagai pencegah. Jika Anda benar-benar membunuh semua murid dari Sekte Pedang Xifang, maka teroris tingkat tinggi dari Sekte Pedang Xifang akan marah, gila, dan putus asa untuk bunuh mereka. Ini bukan yang diinginkan Lu Ming sekarang, lagi pula, dia masih belum memiliki kekuatan untuk bertarung melawan seluruh Sekte Pedang Xifang.
Setelah menyimpan 12 cincin penyimpanan, Lu Ming hanya ingin terus duduk bersila. Dari arah lain, dua sosok mendekat dengan kecepatan tinggi. Sangat sulit menemukan tempat untuk berjalan melalui sepatu besi, dan tidak perlu banyak usaha untuk sampai ke sini. Di mata Lu Ming, ada niat membunuh yang dingin. Kedua orang ini sebenarnya adalah Bai Qi dan seorang pemuda berjubah hijau. Pada saat ini, pemuda berjubah putih Qi dan berjubah hijau tersenyum di wajah mereka. Selama periode waktu ini, mereka bekerja sama untuk berburu semut darah secara diam-diam. Selain itu, keduanya awalnya adalah 10 master teratas di aula luar Istana Bintang, dan kekuatan mereka kuat, sehingga panennya sangat bagus. Selain itu, begitu mereka bertemu dengan para murid dari Sekte Pedang Xifang, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka akan menghindarinya jauh-jauh, sehingga mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Haha, telur semut darah yang dipanen kali ini cukup untuk ditukar dengan banyak pil pemurnian darah. Di masa depan, garis keturunan kedua yang kuat pasti akan terbangun. Saat itu, Istana Jiangxing akan menjadi dunia kita berdua. Lupao pemuda itu tertawa. Benar, Tian Yun benar-benar ingin membunuhku. Sayang sekali dia terlalu sombong untuk menantang master dari seluruh Sekte Pedang Xifang. Kurasa dia dikepung dan dibunuh oleh para murid Sekte Pedang Xifang sejak lama. Sarang semut darah akan datang, kita akan mengamatinya secara diam-diam, menunggu orang lain bergerak, kita akan menunggu kesempatan untuk mengumpulkan beberapa telur semut darah. Ya. Ada seseorang di depan. Pemuda berbaju hijau jubah sedang berbicara, tiba-tiba dia terkejut, dan melihat ke depan. Apakah ada seseorang? Bai Qi juga menoleh. Wajahnya berubah dengan liar, dan dia hampir mengencingi ketakutan. Tian Yun, kenapa kamu belum mati? Teriak Bai Qi dengan tajam. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Lu Ming berdiri dan menatap Bai Qi dengan dingin. Pergi, pergi. Bai Qi gemetar, mengeluarkan geraman rendah, dan berlari kembali. Reaksi pemuda berjubah hijau itu bahkan lebih cepat dari Bai Qi, dan dia berbalik dan lari. Bai Qi, aku bilang aku akan membunuhmu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lu Ming tersenyum ringan, melangkah keluar, dan mengejar Bai Qi seperti angin. Ah! Teriak Bai Qi, dia merasa gemetar di kakinya, seluruh tubuhnya dingin, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlari ke depan. Tunggu aku! Teriak Bai Qi, dan pemuda berjubah hijau berlari di depannya, lebih cepat darinya. Bagaimana mungkin pemuda berjubah hijau itu peduli padanya? Di luar alam rahasia semut darah, dia juga mengincar Lu Ming. Pada saat ini, dia juga ketakutan setengah mati. Bagaimana dia bisa berhenti? Bai Qi merasakan punggungnya berkedut, kulit kepalanya mati rasa, dan dia merasa dewa kematian sedang mendekatinya. Melarikan diri, aku harus melarikan diri, aku tidak bisa mati. Teriak Bai Qi. Namun, Lu Ming semakin dekat dan dekat dengannya. Pada saat ini, puluhan sosok tiba-tiba mendekat di kejauhan, semuanya adalah murid dari Sekte Pedang Xifang. Mata Bai Qi berbinar, dia sangat gembira, dan kecepatannya tampak sedikit lebih cepat. Dia berlari menuju Sekte Pedang Xifang dengan seluruh kekuatannya, dan berteriak, "Saudara dari Sekte Pedang Xifang, Tian Yun ada di sini. Tian Yun ada di sini, bunuh dia, murid dari Sekte Pedang Xifang Anda." Terlepas dari apakah Lu Ming membunuhnya atau tidak, dia akan mengatakan bahwa Lu Ming membunuhnya, dan hanya dengan cara ini dia dapat melarikan diri. Tian Yun, ada lebih dari 30 murid Ten Fang Sword Sect di depan mereka, dan pemimpinnya adalah senior Brother Gao. Pada saat ini, dia tercengang, dan kemudian dia menunjukkan niat membunuh yang dingin, dan berteriak, "Ini Tian Yun, hahaha, akhirnya aku bertemu dengannya." Segera, dia bergegas menuju Lu Ming dengan cepat. "Haha, kakak senior Gao sangat beruntung." Murid Sekte Pedang Xifang lainnya tertawa dan mengejarnya. Ketika Lu Ming melihat murid-murid dari Sekte Pedang Xifang datang, dia tidak terkejut tapi senang, sebaliknya, dia berhenti mengejar Bai Qi dan berjalan perlahan ke depan. Desir, desir. Sosok itu berkedip, dan para murid dari Sekte Pedang Xifang mengepung Lu Ming. Bai Qi sangat gembira,
dan menghela nafas panjang. Nak, meskipun kamu berasal dari Istana Jenderal Bintang, tetapi Tian Yun ingin membunuhmu, aku akan melindungimu dan diam. Kakak senior Gao melirik Bai Qi, dan memerintahkan dengan enteng. Ya, Bai Qi mengangguk lagi dan lagi, tetapi tertawa di dalam hatinya, Tian Yun, langit tidak akan menghentikanku, sekarang, kamulah yang mati. Kakak senior Gao berhenti menatap Bai Qi, dan menatap Lu Ming, menunjukkan niat membunuh yang dingin, dan berkata, Tian Yun, setelah disembunyikan olehmu selama berhari-hari, bagaimanapun juga kamu akan mati di tanganku, ingat nama saya Gao Tiankuo. Gao Tiankuo kan? Sangat bagus, sekarang, saya nyatakan, perampokan, serahkan semua cincin penyimpanan Anda. Lu Ming cemberut. Apa, Kipa katamu, perampokan? Teriak Gao Tiankuo, hampir mengira dia salah dengar. Omong kosong, serahkan cincin penyimpanan, atau simpan selamanya. Lu Ming berkata dengan dingin. Hahaha, Tian Yun, menurutku kamu gila. Sekarang, aku akan membuatmu sadar. Gao Tiankuo tertawa terbahak-bahak. Boom! Kemudian, dia melangkah keluar, bumi meraung, dan napas yang kuat dan berat terpancar dari Gao Tiankuo, berdiri di sana seperti gunung besar. Kekuatan gunung, matilah. Pedang raksasa muncul di tangan Gao Tiankuo, dan dia melangkah dengan liar untuk membunuh Lu Ming, seperti gunung yang menabrak Lu Ming. Tian Yun sudah mati, seorang murid dari Sekte Pedang Xifang mencibir. Tapi saat berikutnya, mereka semua tertegun. Boom! Ada aura panas dan eksplosif yang muncul dari tubuh Lu Ming. Aura panas meluncur, dalam radius 100 meter, suhu naik dengan cepat. Boom! Lu Ming melesat, seperti meteor yang jatuh dari langit, dan meledak di gunung. Gunung itu hancur, Gao Tiankuo menjerit, dan tubuhnya terbang seperti bola. Penonton tiba-tiba terdiam, dan semua orang tercengang kaget. Kakak senior Gao dikalahkan dengan satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Kata murid dari Sekte Pedang Xifang dengan bingung. Tidak jauh dari sana, pupil Bai Qi menyusut tajam, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan dia berteriak dalam hatinya, kekuatan api tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia tidak bisa menerimanya. Menabrak, Lu Ming mengambil langkah, dan aura di tubuhnya meledak, menekan ke arah para murid dari Sekte Pedang Xifang. Tidak, ayo serang bersama. Para murid dari Sekte Pedang Xifang berteriak. Longsor, Lu Ming berbisik, dan senjata penekan setan itu bersinar, mengembun menjadi senjata raksasa setebal tangki air dan panjang 100 meter. Pistol raksasa ditekan, dan gelombang kejut yang mengerikan meledak ke bawah, meledak ke segala arah. Ada jeritan dan raungan, dan para murid dari Sekte Pedang Xifang terlempar seperti bola, dan jatuh ke tanah. Hanya dua orang yang masih berdiri di sana. Pria muda berjubah putih merah dan hijau. Saat ini, wajah Bai Qi pucat, tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar, dan matanya penuh kengerian. Bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana bisa begitu kuat? Dia terus bergumam, tidak bisa dipercaya. Awalnya, ketika dia bertemu dengan seorang murid dari Sekte Pedang Xifang, dia sangat gembira, berpikir bahwa dia telah diselamatkan, dan bahwa Lu Ming dikutuk, dan dia tidak dapat dibunuh sama sekali. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa 30 murid Sekte Pedang dari 10 penjuru, termasuk para jenius top yang memahami kekuatan, akan digulingkan oleh Lu Ming dengan kekuatan untuk menghancurkan mereka. Bagaimana? Sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Lu Ming berjalan menuju Bai Qi selangkah demi selangkah, dengan senyum lucu di bibirnya. Jangan bunuh aku. Teriak Bai Qi, tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk melawan. Jangan bunuh kamu, hehe, kamu benar-benar naif. Katakan padaku, jika kamu bisa memberiku alasan mengapa aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan membunuhmu. Lu Ming mencibir. Aku. Bai Qi hanya berkata, aku, dan tidak bisa melanjutkan. Di luar alam rahasia semut darah sebelumnya, dia berulang kali menargetkan Lu Ming,
dan dengan sengaja mendorong fakta bahwa Sekte Pedang Sifang ingin berburu dan membunuh siswa Aula Bintang Umum di Luming, menyebabkan semua orang di Aula Bintang Umum bersembunyi dari Luming. Baru saja, dia menghasut para murid dari Sekte Pedang Sifang untuk mengepung dan membunuh Luming. Alasan Luming tidak membunuhnya, dia sendiri tidak bisa memikirkannya. Sepertinya tidak, pergilah ke neraka. Luming berkata dengan dingin. Jangan bunuh aku. Tiba-tiba, Bai Qi berlutut dan berteriak, Tianyun, lepaskan saja nyawa anjingku. Apa yang kamu ingin aku lakukan di masa depan? Aku berjanji, mulai sekarang, aku akan menjadi budakmu, atas perintahmu. Jadilah budakku, apakah kamu layak? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan, aura yang kuat meletus dari tubuhnya, menekan ke arah Bai Qi dan pemuda berjubah hijau. Bai Qi merasa seolah-olah sedang dihancurkan oleh gunung, dan menjadi sulit untuk bernapas. Tidak semudah itu membunuhku. Pada saat ini, pemuda berjubah hijau itu meraung, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan bergegas menuju Luming. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya dengan imbalan secercah kehidupan. Tapi, bagaimana mungkin? Memanggil, senjata terang menembus udara, menembus alis pemuda berjubah hijau. Darah berceceran di mana-mana, benda merah dan putih berceceran di seluruh wajahnya. Teriak Bai Qi ngeri, saat ini, dia merasa putus asa dan tak berdaya. Pemuda berjubah hijau lebih kuat darinya, tetapi ketika dia menghadapi Luming, dia terbunuh dengan satu gerakan, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Jangan bunuh aku salah, seharusnya aku tidak menyinggung perasaanmu, aku salah. Teriak Bai Qi histeris. Pada saat ini, dia sangat menyesali mengapa dia menyinggung Luming. Luming bukanlah sesuatu yang bisa dia singgung sama sekali. Ini semua salah Bai Long, itu semua salahnya. Mengapa kamu memprovokasi pelaku kejahatan ini? Itu semua salahnya. Bai Qi meraung di dalam hatinya, dia menyalahkan semuanya pada Bai Long. Jika bukan karena Bai Long, bagaimana dia bisa memprovokasi Luming? Ini sampah, tanganku benar-benar kotor. Bisik Luming. Ya, membunuhku berarti mengotori tanganmu. Ya, kamu benar. Teriak Bai Qi keras seolah-olah dia telah menggenggam sedotan terakhir. Tapi, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan merasa nyaman. Luming berbisik lagi, dengan suaranya yang dingin menusuk tulang. Jangan, Bai Qi hendak berteriak, ketika cahaya tombak menghilang dalam sekejap, dan jatuh ke alis Bai Qi. Bai Qi, mati. Sekarang, haruskah kamu menyerahkan cincin penyimpananmu? Luming melirik murid-murid dari Sekte Pedang Sifang. Wajah para murid dari Sekte Pedang Sifang sangat berubah. Kekuatan tempur Luming menakutkan dan metodenya kejam. Mereka baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, mereka adalah murid dari Sekte Pedang Sifang, dan mereka biasanya menyendiri, tetapi sekarang mereka benar-benar ingin menyerahkan cincin penyimpanan yang sangat memalukan. Tianyun, jika kamu melakukan ini, Sekte Pedang Sifang tidak akan membiarkanmu pergi. Seseorang berteriak, sepertinya aku tidak akan menyerahkannya, jadi aku akan mengambilnya sendiri. Luming mencibir, sosoknya berkedip-kedip seperti hantu. Murid dari Sekte Pedang Sifang baru saja terluka parah oleh Luming, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi Luming melepas cincin penyimpanan. Ngomong-ngomong, Luming meraih dan melemparkan murid-murid Sekte Pedang Sifang satu persatu, dan jatuh dengan keras ke tanah. Kemudian, yang kedua ditumpuk, dan ditumpuk semakin tinggi seperti arhat. Yang terakhir adalah Gao Tianquo. Luming melepas cincin penyimpanannya, Luming menendangnya keluar, Gao Tianquo terbang tinggi, ditumpuk di atas lebih dari 30 murid Ten Fang Sword Sect. Lebih dari 30 murid Sekte Pedang dari 10 arah ditumpuk hingga ketinggian lebih dari 10 meter. Dengan sebuah gerakan, Luming muncul di titik tertinggi, menginjak Gao Tianquo, dan menunggu. Lebih dari 30 murid dari Sekte Pedang Sifang berteriak berulang kali, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa saat, Luming mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Akhirnya di sini, Luming berbisik. Di kejauhan,
Sosok-sosok melompat secara vertikal dan menuju sisi ini dengan kecepatan tinggi. Jumlah orang lebih dari 200. Sekte Pedang Xifang mendorong sisa istana bintang ke sisi ini, sarang semut darah. Sosok itu berkedip dan segera tiba di dekatnya. Tian Yun, itu Tian Yun. Itu kakak seniorku dari Sekte Pedang Xifang. Sial, kenapa mereka kalah dari Tian Yun? Sial, Tian Yun memperlakukan mereka seperti ini, sial. Hampir 200 murid Xifang Sekte Pedang, melihat pemandangan ini, mata mereka menjadi merah, dan niat membunuh yang dingin muncul dari tubuh mereka, menatap Lu Ming yang penuh dengan aura pembunuh. Dari arah lain, ada lebih dari 20 siswa dari Aula Jenderal, yang tercengang saat melihat pemandangan ini. Ini, Tian Yun terlalu kuat dan sombong kan? Sombong, saya pikir dia mencari kematian, kita harus menjauh darinya. Para siswa Istana Bintang berdiskusi. Kakak Tian Yun, Ming Cheng juga ada di antara mereka, tapi sekarang dia berteriak dan bergegas menuju Lu Ming. Kakak Ming, menjauhlah dariku, tonton saja pertunjukan yang bagus. Lu Ming tersenyum pada Ming Cheng dan melambaikan tangannya. Ming Cheng berhenti tanpa sadar, seolah kata-kata Lu Ming memiliki kekuatan magis yang tidak bisa dia tolak, bahkan dia tidak menyadarinya. Tian Yun, kamu masih belum menggerakkan kaki baumu dan melepaskan saudara senior dari Sekte Pedang Xifangku, perilakumu seperti ini, 10.000 kematian tidak cukup, tahukah kamu? Para murid dari Sekte Pedang Xifang terus berteriak. Tapi Lu Ming sama sekali tidak memperhatikan mereka, dia berteriak sebentar, lalu perlahan berhenti. Saya meminta mereka untuk menyerahkan cincin penyimpanan, tetapi mereka tidak melakukannya, jadi mereka berakhir seperti ini. Sekarang, Anda menyerahkan semua cincin penyimpanan, jika tidak, nasibnya sama. Pada saat ini, suara lemah Lu Ming tersebar di seluruh dunia. Apa? Para murid dari Sekte Pedang Xifang tertegun. Para siswa kuil Jiangxing juga tercengang. Tian Yun merampok murid-murid Sekte Pedang Xifang. Gila, gila, Tian Yun gila. Semua orang berteriak dalam hati mereka. Tian Yun sebenarnya ingin merampok hampir 200 anggota Sekte Pedang Xifang sendirian, apakah dia gila atau apa? Tian Yun, sepertinya kamu telah bersembunyi selama beberapa hari, kamu benar-benar gila. Tapi bagaimanapun juga, kamu sudah mati hari ini. Di antara kerumunan Sekte Pedang Xifang, sosok tinggi dan kurus keluar, memancarkan aura-aura yang kuat. Lu Ming menyadari bahwa orang ini adalah salah satu dari 6 kekuatan pemahaman dari Sekte Pedang 10 arah. Desir, desir, sosok itu berkedip, dan 2 pemuda lagi keluar, aura mereka tidak lebih lemah dari pemuda kurus dan tinggi itu. Keduanya yang juga memahami momentumnya. Mereka bertiga menatap Lu Ming dengan penuh niat membunuh, dan mereka mungkin menyerang kapan saja. Jangan gegabah, kekuatan tempur orang ini luar biasa, lebih baik kamu bergandengan tangan dan bunuh orang ini bersama-sama. Gao Tiankuo berteriak di kaki Lu Ming. Wajah anggota Sekte Pedang Xifang berubah. Mereka awalnya berpikir bahwa Lu Ming telah menggunakan beberapa cara tercela untuk melukai Gao Tiankuo dan yang lainnya, tetapi sekarang tampaknya semuanya tidak sesederhana itu. Apakah Lu Ming benar-benar kuat? Ketiga pemimpin itu ragu-ragu.